Apa sih narrow channel itu? Ada dua arti dari istilah narrow channel yang digunakan di aturan ini, yakni alur sempit dan fairway atau alur pelayaran. Jadi kita harus berasumsi bahwa perancang aturan telah memaknai dengan jelas karena tidak ada makna lain yang merumuskan definisi yang sesuai. Aturan 9 hanya berlaku di perairan yang dijelaskan oleh dua makna tersebut. Arti sempit adalah tergantung pada jenis kapal dan situasinya. Sedangkan arti alur adalah jalur alami atau jalur buatan yang dibatasi oleh air dangkal di kedua sisinya, biasanya ditandai dengan buoy. Arti fairway umumnya berada di perairan terbuka dan air di kedua sisinya tidak lebih dangkal daripada di dalam fairway. Fairways digunakan untuk mengarahkan kapal menjauh dari bahaya alam atau navigasi, eksplorasi offshore, dan lain-lain. Fairways harus dibedakan dari jalur di dalam. Tidak ada ambigu dalam aturan ini. Rule 9 ini adalah nasihat umum bagi navigator bahwa semua kapal yang sedang menggunakan alur pelayaran harus berada di sisi kanan terluar. Untuk level aman, prakteknya kembali kepada navigator atau officer jaga untuk mengambil keputusan akhir di mana jika menyimpang dari aturan ini karena alasan draft atau lebar kapal serta kontur dasar alur dirasa tidak aman. Dalam memenuhi aturan ini, maka officer jaga telah memiliki akal sehat untuk mengarahkan kapal agar selalu tetap aman. Poin B ini adalah pedoman bagi kapal kecil serta kapal layar untuk menjauhi kapal yang hanya dapat berlayar dengan aman di dalam alur sempit atau fairway karena kapal kecil dan kapal layar selalu dapat menggunakan bagian yang lebih dangkal dari alur tersebut, dengan kata lain tidak menghalangi jalannya kapal besar. Guideline ini diperuntukkan juga bagi kapal penangkap ikan yang sedang melakukan penangkapan ikan pada area yang sebenarnya, jadi tidak ada penangkapan ikan di alur atau fairway yang sempit. Bagi kapal yang memotong alur diperingatkan untuk tidak menyeberangi alur atau jalur pelayaran jika penyeberangan tersebut menghalangi kapal yang sedang berlayar di sepanjang alur dan tidak dapat menyimpang karena keterbatasan kedalaman atau lebar alur. Atau dia dapat melakukan untuk menggunakan alur selama dia tidak menghalangi jalannya kapal yang mengikuti alur tersebut. Sinyal suara dapat digunakan jika ada keraguan tentang maksud dari salah satu kapal. Poin E
G1, tindakan penyusulan di dalam alur sempit atau fairway mungkin sulit dilakukan, tetapi dimungkinkan karena alasan tertentu. Jika kapal di belakang ingin menyusul, maka dia harus membunyikan sinyal permintaan, yaitu 2 tiup panjang diikuti dengan 1 tiup pendek yang berarti aku berniat untuk menyusulmu di sisi kananmu, atau 2 tiup panjang diikuti dengan 2 tiup pendek yang berarti saya berniat untuk menyusul Anda di sisi kiri Anda. Sinyal permintaan tersebut harus dijawab oleh kapal di depan dengan membunyikan sinyal setuju, 1 tiup panjang diikuti dengan 1 tiup pendek, 1 tiup panjang diikuti dengan 1 tiup pendek, dan kapal di depan harus pergi ke satu sisi alur dan memungkinkan agar kapal lain menyalip. Hanya setelah ada konfirmasi, kapal di belakang dapat mengambil tindakan. Jika jawabannya positif dan menyalip diizinkan, maka dia harus mengawasi kapal lain terlebih dahulu, dan ketika jalurnya telah diperlebar, dia harus menyalipnya. Saat proses penyusulan berlangsung dan kapal sedang mendekati satu sama lain, jika salah satu kapal gagal memahami maksud atau tindakan yang lain, apakah tindakan tersebut cukup aman? Maka, untuk menghindari tabrakan, kapal ragu-ragu harus segera tunjukkan keraguan tersebut dengan memberikan sinyal 5 tiup pendek dan cepat, dan atau sinyal cahaya minimal 5 kilatan pendek dan cepat. Poin E2, aturan ini tidak membebaskan kapal yang menyusul dari kewajibannya berdasarkan aturan 13. Jika kapal di depan setuju untuk disalip, namun tanggung jawab dan kewajiban sesuai aturan 13 tetap ada di kapal di belakang. Dia tidak bisa menemukan kesalahan kapal di depan jika terjadi kecelakaan. Inilah alasan mengapa dia harus memastikan bahwa setelah menjawab dengan positif, kapal di depan telah menyediakan ruang yang memadai untuk disalipnya. Sebaliknya, meskipun sinyal positif, dia tidak boleh menyalip. Jika ragu, dia dapat mengulang sinyal itu lagi. F. Saat mendekati tikungan dalam fairway di mana visual ke kapal lain terhalang oleh rintangan yang terletak di antaranya, harus berlayar dengan kewaspadaan dan hati-hati, serta harus membunyikan isyarat yang sesuai yang diisyaratkan dalam aturan 34 ini. Poin G ini sifatnya umum, dilarang berlabuh di fairway, tetapi jika karena dalam keadaan khusus dia harus berlabuh, maka dia harus memperingatkan semua kapal yang sedang menggunakan alur tersebut untuk berhati-hati.